agama ini pada dasarnya adalah mudah. Dan agama itu biasa-biasa aja. Tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut bagaimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, di antara hal yang pokok dalam agama ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan ini salah satu hal yang akan ditanyakan oleh malaikat di alam kubur. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang dimaksud dengan mengenal Allah bukan hanya sebatas mengenal bahwa Allah adalah pencipta, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang memberikan kepada kita rezeki, bahwa Allah yang mengatur alam semesta. Bukan sebatas itu. Mengenal Allah adalah yang pertama, kita mengetahui dan meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta, hanya Allah yang mengatur alam semesta, hanya Allah yang memiliki alam semesta. Kita pun mengenal dan meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Demikian pula kita mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat kesempurnaan. Tidak ada yang sama dengan Allah Rabbul Alamin. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah, dan dialah Allah yang maha mendengar, dan dialah Allah yang maha melihat. Ini makna mengenal Allah, bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya sekedar atau sebatas meyakini Allah sebagai pencipta. Enggak. Ini yang mesti disampaikan berulang-ulang, bahwa mengenal Allah meliputi 3 perkara tersebut. Mengenal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha pencipta, memiliki dan mengatur alam semesta. Mengenal dalam arti mengetahui dan meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, dan itulah makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian mengenal dalam arti mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat kesempurnaan dan tidak ada yang sama dengan Allah Rabbul Alamin. Kita menetapkan seluruh nama yang Allah tetapkan dan yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun menetapkan seluruh sifat yang Allah tetapkan, juga yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah makna mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, orang yang betul-betul mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, melalui nama-namanya, betul-betul mengenal Allah dan memahaminya dengan baik, maka perilakunya pun akan sesuai dengan ruh yang terkandung di dalamnya. Misalnya nama Allah Al-Alim, nama Allah Al-Alim, Allah yang maha tahu. Terkandung di dalamnya sifat ilmu. Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka dia betul-betul akan mentauladani apa yang ada di dalamnya, sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang jika Allah tahu Allah murka. Nama Allah misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang di dalamnya ada sifat rahmah. Ketika dia mengenalinya, memahaminya dengan baik, maka hidupnya itu penuh dengan optimis dan penuh dengan husnudzon kepada Allah Rabbul Alamin, karena dia mengetahui dan meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin sangat sayang terhadap dirinya. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Ketika difahami dengan baik, diyakini dengan baik, maka dia tidak akan bersandar dalam urusan rezeki kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Maka muncul dalam dirinya tawakal dan seterusnya. Karena itulah Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu punya 99 nama. Barang siapa yang menghitung-hitungnya dijamin masuk surga. Maksudnya menyebut nama-nama tersebut, memahami nama-nama tersebut, dan mengamalkan ruh yang ada di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari, dijamin dia masuk surga. Belajar Islam bersama Ustadz Beni Sarbeni, pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah, Bandung, akan dijelaskan tentang 3 landasan utama seorang muslim tidak boleh bodoh terhadapnya. Hayu bergabung di grup WhatsApp Belajar Islam. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.